Kita ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Banten Andra Soni pertemukan Kepala SMA Negeri 1 Cimarga Lebak, Banten, Dini Fitri, dengan murid yang terpergok merokok di sekolahnya. Ya, keduanya saling sampaikan permintaan maaf. Andra Soni, Gubernur Banten, memfasilitasi pertemuan Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga dengan murid yang ketahuan merokok di Kabupaten Lebak, Banten. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh wali kelas dan digelar secara tertutup dari awak media. Usai pertemuan, Dini dan murid saling memaafkan. Selain itu, Gubernur Banten Andra Soni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai Kepala SMAN 1 Cimarga. Besok kita pulihkan lagi posisi ibu kepala sekolah sambil kita terus melakukan investigasi, karena pertama terkait disiplin tetap harus melalui proses, inspektorat akan melakukan tugasnya, dan kemudian terkait dengan laporan hukum semoga pihak orang tua bisa berdamai dan mencabut laporannya. Sebelumnya ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Aksi ini dipicu setelah seorang siswa dipukul oleh kepala sekolah lantaran terpergok merokok. Aksi protes berlangsung damai namun penuh emosi. Beberapa guru mencoba menenangkan para siswa. Selain itu, harapan orang tua murid agar kepala sekolah tidak mengajar kembali di sekolah dan meminta keadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, di mana pemirsa setelah sepekan diidentifikasi, jenazah santri Ponpes Al-Qazi Mufi Alfian akhirnya dimakamkan. Keluarga korban ikhlas dan tidak akan menuntut pihak manapun. Diiringi sejumlah keluarga dan kerabat, jenazah Mufi Alfian, 16 tahun, santri korban ambruknya Ponpes Al-Qazi Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, dimakamkan. Sebelum dimakamkan, jenazah korban sempat berada di RS Bayangkara Polda Jatim selama sepekan karena harus menjalani proses identifikasi tim DVI Polda Jatim. Korban yang dikenal sopan dan periang ini sudah menjadi santri dan mondok di Ponpes Al-Qazi selama 5 tahun. Musibah di pondok pesantren Al-Qazi dikumpulkan oleh Allah di surganya, dan mudah-mudahan kedua orang tua yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan, ketabahan, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, terkait kematian korban, pihak keluarga korban menyatakan ikhlas dan tidak akan menuntut pihak manapun atas musibah yang merenggut nyawa korban bersama 66 korban lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Polda Jawa Timur telah memeriksa sejumlah saksi dan terus mengumpulkan barang bukti guna ungkap penyebab runtuhnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Qazi di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, demi alasan keselamatan, kini komplek Putra Ponpes Al-Qazi ditutup bagi santri dan pengurus Ponpes. Penutupan bangunan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan tersebut diambil berdasar hasil asesmen tim ahli yang memeriksa kondisi struktur bangunan. Terkait hal tersebut, Polda Jatim juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk merelokasi aktivitas belajar mengajar ke tempat lebih aman selama proses penyidikan berjalan. Dan kita asesmen kan sementara ini kan situasinya setelah pembongkaran selesai, kita melihat bahwa gedung-gedung itu juga sementara ini kan membahayakan kalau dipakai. Kami tidak ingin terjadi ada korban-korban berikutnya. Sementara itu, tim DVI Polda Jawa Timur menuntaskan proses identifikasi jenazah runtuhnya Ponpes Al-Qazi. 67 jasad seluruhnya sudah selesai diidentifikasi identitasnya. Menurut Kabid Dokes Polda Jatim Kombes Pol Kusnan Masuki, seluruh jenazah teridentifikasi melalui metode pembanding DNA dan properti atau barang milik korban.
Polda Jatim akan berfokus pada investigasi ambruknya musola yang terjadi 29 September lalu. Pemirsa, korban keracunan makan bergizi gratis di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus bertambah. Total korban mencapai 250 orang. Ya, sejumlah mobil ambulans hilir mudik bawa korban keracunan ke posko darurat dan rumah sakit. Sejumlah mobil ambulans terus berdatangan ke SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan posko darurat penanganan keracunan MBG. Hingga Rabu siang, satu persatu korban baru digotong petugas masuk ke ruangan kelas untuk mendapatkan tindakan medis. Isak tangis korban terdengar menahan sakit gejala mual, pusing, demam hingga sesak nafas. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Cisarua mengatakan telah menyiapkan 9 ruang kelas untuk menampung para korban keracunan. Jika terus bertambah, pihaknya akan membuka posko darurat di tempat lain karena keterbatasan ruangan. Sebetulnya kemarin sudah selesai untuk yang SMP. Untuk hari ini pasien yang berdatangan itu dari SMK Negeri 1 Cisarua dan dari SD Garuda Cisarua. Sementara itu, jumlah pasien korban keracunan di Cisarua terus bertambah. 150 pasien baru berdatangan dari sekolah lain. Dari data, diperkirakan sudah lebih dari 250 korban keracunan tingkat SD, SMP, dan SMK wilayah Kecamatan Cisarua. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Jaindi. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengaku belum pernah menemui rakyat di daerah pemilihan Jakarta Timur yang menolak makan bergizi gratis. Ya, bahkan dia menyebut masyarakat di daerah pemilihannya menilai program MBG sangat bermanfaat. Saya kan Jakarta Timur nih, teman-teman. Daerah pemilihan saya Jakarta Timur. Saya keliling tiap malam ini selama reses. Ini kan waktu reses sebetulnya, tapi karena saya Jakarta kan saya bisa ke sini sebentar. Pak Rahul pas lagi jadwalnya tidak hari ini ya, besok minggu depan dia reses lagi kembali ke Riau. Itu masyarakat ya soal MBG sebagian besar, Pak gimana? Bahkan nggak pernah saya menemui orang yang menolak MBG gitu kan. Pak MBG Pak di sini Pak dimaksimalkan Pak, ya kan? Kapan realisasinya? Ada karena ada beberapa titik yang memang belum realisasi. Kapan realisasinya? Yang sudah dapat gimana MBG? Lanjutkan, lanjutkan Pak, itu sangat bermanfaat. Itu rakyat real, rakyat beneran. Ya, bisa program makan bergizi gratis terus digelar di seluruh penjuru Indonesia. Ya, anak-anak pun menikmati program unggulan program Presiden Prabowo ini. Makasih ya Pak Prabowo. Pak Prabowo MBG-nya udah sampai SLB Negeri 1 Bantul, Yogyakarta. Enak banget nih Pak, sering-sering ya Pak. Anak-anak di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul, Yogyakarta akhirnya bisa menikmati makanan bergizi gratis. Mereka pun senang dan menyukai menu yang disajikan. Menu berupa ayam katsu, kentang goreng, dan buah kelengkeng ini menjadi favorit para siswa. Sementara di Depok, Jawa Barat, SPPG Sawangan tampil berbeda. Tak hanya menu MBG yang dimaksimalkan, SPPG-nya pun berhias dengan mural. Mural dibuat oleh seniman mural lokal. Mural dibuat sebagai bentuk ekspresi sekaligus edukasi pentingnya gizi seimbang bagi masyarakat. Mural di SPPG Sawangan membuktikan pelayanan publik bisa tampil hangat dan inspiratif.